Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Andi Muhjanuriana. Kali ini kita akan membahas tentang cara menyajikan peta di browser dengan memanfaatkan plugin QGIS to Web. Oke, mari kita simak. Kita share dulu. Oke, oke. Pastikan aplikasi QGIS-nya sudah kalian jalankan. Berikutnya, kalian juga harus memastikan bahwa eh, plugin QGIS to Web sudah terinstall ya. Oke, caranya kita harus sebentar. Ini agak terganggu ya. Oke, caranya kita coba klik plugin, manage and install plugin. Oke, lalu di sini kita ketikkan keyword QGIS 2 web. Nah, ini ya. Nah, jika belum terinstall, maka tulisannya di sini adalah install plugin ya. Namun, di sini karena saya sudah menginstal plugin QGIS to Web, maka saya tidak akan mendemokan proses instalasinya. Cukup mudah proses instalasinya. Di saat teman-teman klik install, maka akan terjadinya proses instalasi plugin QGIS to Web ya. Nanti jika sudah selesai, maka cirinya adalah teman-teman di bagian QGIS to Web pojok kanan ada icon ini ya, seperti daun gitu ya. Ini ada tulisan Create Web Map atau di bagian tools ini ada menu web, lalu di sini ada QGIS to Web dan di sini ada Create Web Map ya. Nah, itu. Oke, kita sudah pastikan QGIS Web sudah terinstall, maka kita langsung ambil file SHP-nya. Oke, file SHP-nya saya sudah sediakan file SHP-nya. Oke, ini file SHP-nya berceritakan tentang wilayah administrasi Kabupaten Sleman. Ya, saya ambil tiga bagian saja. Administrasi Sleman, administrasi desa, dan juga kebun deh. Tiga aja dulu ya, jangan banyak-banyak. Kita drag. Oke, kita sudah tiga bagian. Setelah itu kita menggunakan biar tampilannya lebih menarik ya. Kita gunakan peta dunia dengan menggunakan bagian paling bawah ya. Kalian tarik aja ke bawah. Lalu kalian temukan yang namanya XYZ Tiles. Nanti kalian cari OpenStreetMap. Lalu kalian tarik ke bagian bawah ini. Set. Muncul seperti ini. Oke, oke, sudah muncul seperti ini. Berikutnya kita akan menggunakan eh, plugin QGIS to Web tadi. Langsung saja eksekusi. Ya, klik bagian Create Web Map atau bagian sini Web QGIS Create Map ya. Oke, lalu akan muncul seperti ini teman-teman. Oke, di sini eh, eh, apa data lah ya. Data data atribut yang dimungkinkan kita bisa tampilkan dengan pop-up ya. Di sini kita setting dulu sebelum melakukan pensettingan yang bagian ini. Kita setting dulu. Di sini kita posisikan radio buttonnya tidak di posisi open layers tapi di leaflet ya. Oke, kita pilih leaflet. Setelah itu kita ini, nah ini nama objek aja deh. Kita kasih inline label visible with data ya. Pastikan yang ininya sudah tersentang visible dan pop-up-nya. Oke, setelah itu kita
Oke, bagian administrasi desa, nama objeknya kita visibelkan. Oke, kode desa, luasnya saya perlu deh luasnya. Kalau memang ada. Setelah itu, agri kebun. Ini saya perlu. Oke, jenis kebun deh. Saya juga perlu kalau memang ada datanya ya. Oke, setelah itu kita gunakan pilih di bagian kanan ini ada use all browser, pilih saja itu. Oke, lalu update review. Oke, nah tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi pada saat user klik bagian bidang ini, maka akan muncul informasi pop-up-nya ya. Oke, seperti itu. Oke, lalu kita bisa tambahkan beberapa hal di bagian branch. Oke, nah di sini eh, di sini bagian abstrak saya akan sorry, di layer list saya akan bikin di collapse saya. Collapse layer listnya saya ambil terus. Nah, ini sebetulnya geolokasi user. Jadi pada saat oke, eh, ini kita coba dulu lah ya, layer list dulu ya. Kita update review layer list akan muncul di sini ya. Muncul layer seperti ini ya, teman-teman, layer listnya. Oke, jadi kita bisa memilih men-checklist saya atau men-unchecklist bagian-bagian yang tidak perlu kita tampilkan seperti ini ya. Gitu. Oke. Berikutnya kita juga bisa menggunakan seperti ini geolokasi user. Lokasi user adalah kita. Jadi pada saat kita menggunakan fitur ini, gitu ya, itu akan, oke kita coba nih ya. Klik update preview user. Nah, muncul di bagian ini ada seperti area tempat kita di mana pada saat kita mengakses gitu. Oke, cuman saya nggak memerlukan bagian ini. Oke, nah ini address search berfungsi untuk kita coba ya address search. Nah, ada fungsi pencarian seperti ini ya. Oke, oke. Sepertinya saya nggak memerlukan bagian-bagian ini dulu. Saya cukup menggunakan ini saja, dua ini ya, sama zoom in zoom out. Oke, oke. Nah, kalau memang sudah dipastikan seperti ini, kita langsung saja export ya. Oke, export. Klik ekspor. Nah, maka tampilannya sudah seperti ini ya, teman-teman di browser. Oke, medianya sudah berpindah ke browser. Pada saat kita klik bagian suatu bidang, maka akan muncul hasilnya. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Oke, kita juga bisa menginisiasi seperti ini ya, memilih sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, oke. Nah, berikutnya, setelah kita mempunyai tampilan seperti ini di browser, maka kita akan melanjutkan atau menghubungkan ke project yang kita miliki, ya. Oke. Nah, di sini kita tidak tahu tempat penyimpannya di mana. Kita copy aja bagian URL ini ya, kita copy. Oke, lalu kita buka Windows Explorer, lalu kita pastekan bagian di sini ya. Kita paste. Oke. Nah, enter. Oke, setelah itu kita cek di sini 746678. 74. Nah, ini dia 746678. Nah, satu folder, ya, ada banyak folder dan satu file HTML. Ini kita copy ya, Ctrl A, copy. Oke, lalu kita pindahkan ke Laragon ya. Oke, Laragon triple W. Nah, masukkan ke project kita di sini.
Lalu kita bikin nama di sini peta, bikin folder peta, lalu kita masukkan di sini. Oke, sudah. Berikutnya kita panggil, oke, ini close dulu. Kita minimize dulu ini. Lalu kita panggil Sublime Text-nya. Oke, lalu kita open folder. Oke, lalu kita masuk ke project 2. Nah, oke, di sini kita pilih index.html. Oke, selanjutnya kita akan bikin link di sini. Linknya kita buat nama foldernya, panggil dulu nama foldernya adalah peta, garis miring, nama file yang ada di dalam peta ini, di dalam folder peta itu adalah index.html kan ya, index.html. Oke, kita save. Lalu kita minimize, lalu kita panggil Aragonnya. Oke, kita start all. Lalu kita klik kanan, triple W. Tadi kita buat di project 2 ya. Oke, muncul. Oke, nah kita coba arahkan kursor kita ke bagian peta. Nah, lalu klik menu peta ini. Nah, akan muncul hasilnya seperti ini. Oke, menarik saya kira. Seperti itu teman-teman untuk pemaparan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.